Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhtar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Susun ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina. ونخص حسين إلى شيخ حمد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه ونخص حسين إلى الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي والشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي البنتني التناري الشافعي شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa yuhramulan dan haramake wa yuhramulan dan haramake alal junubi ngatasi wong kang junub apa sittatu asya'a nenem bira-bira perkara as-shalatu suwiji salat. Hal yang diharamkan bagi orang yang junub itu ada 6 hal. Yang pertama adalah salat. Di kemarin sudah dijelaskan dalam sebuah hadis ada keterangan la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin wala shadaqatan min ghululin. Jadi Allah Ta'ala itu tidak akan pernah menerima sholat seseorang tanpa adanya bersuci terlebih dahulu, dan juga tidak menerima sedekah dari barang yang haram. Jadi ini menjadi hadis yang jelas, yang sharih menerangkan bahwa orang sholat itu harus dalam keadaan suci, kecuali kalau kemarin sudah disinggung jika orang itu faqidut tahuran. Jadi faqidut tahuran itu artinya tidak mempunyai sarana untuk dijadikan sebagai alat bersuci. Tidak ada air, tidak ada debu, maka dia tetap sholat, tapi karena alasan dihurmatil waktu, dihurmatil waktu, sehingga kalau seandainya sudah mungkin untuk mendapatkan sarana untuk berwudu dan tayamum, maka dia harus mengqadha sholatnya. Dan wa tawafulan kaping pindune iku tawaf. Wa tawafulan kaping pindune tawaf. Tawaf ini juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub. Tawaf wajib atau tawaf sunnah itu enggak boleh. Karena apa? Karena dalam riwayat Imam Al-Hakim yang terdapat dalam kitab Mustadrak, di sana dijelaskan at-tawafu bil baiti salatun. Yang namanya tawaf itu, tawaf yang dilakukan di Baitullah, hakikatnya adalah sholat. Hanya saja tawaf boleh berbicara, boleh berjalan-jalan, tetapi kalau sholat tidak boleh. Wa masul musafilan, menyentuh mushaf, seperti orang yang kemarin wudhu itu nggak boleh masul mushaf juga. Orang yang jinabah juga sama. Menyentuh mushaf ini mboten kenging bagi orang yang junub. Wa hamluhu lan gawa mushaf juga sama. Membawa mushaf juga tidak diperbolehkan bagi orang yang junub. Dan ini sekarang ada tambahan keterangan ya.
seperti yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Di sini ada keterangan idza kadabal junubu awil muhditsu mushafan in kana yahmilul waraqata wa yamussaha wa yamassuha halal kitabati fa huwa haramun wa illam yahmilha wa lam yamassaha fa fihi salasatu aujuh as-sahih jawazu. Jadi niki contoh nggih. Nek menawa ana wong sing junub utawa wong sing hadas niku menulis mushaf tanpa menyentuh kertasnya itu enggak apa-apa. Ya, menurut qaul yang sahih itu. Wa hamluhu lan gawa mushaf niku nggih. Kenapa membawa mushaf enggak boleh? Ya jelas wong menyentuh mushaf saja enggak boleh apalagi membawa. Nggih. Jadi ini kalau pakai analogi atau kias itu namanya kias aulawi. Anda hanya menyentuh dengan membawa niku kan luwih abot nggawa to. Mboten maknane luwih abot iki abot nggawane mboten, maksudnya kan lebih. Ini menyentuh kan ming demek to, tapi nek nggawe kan ya nyentuh ya nggawa kan ngoten. Makanya masuk dalam pengertian kias aulawi. Jadi ini hasil analogi, hasil pengkiasan. Menawa nyentuh aja enggak boleh apalagi membawanya. Ya. Tapi saiki misalnya ada kasus misalnya ya. Ini misalnya jenengan dua anak karang durung tamyiz dia membawa Al-Qur'an. Kemudian panjenengan gendong anak jenengan yang bawa Al-Qur'an. Ya. Maka yang seperti itu enggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Makanya, jadi misalnya kita punya anak bawa Al-Quran, lah kita gendong anak kita yang bawa Al-Quran, itu nggak apa-apa. Ya. Di sini ada keterangan wa yajuzu hamlu hamilil mushaf, boleh membawa orang yang membawa mushaf, gawa wong sing gawa mushaf. Artinya kan dia tidak membawa langsung, tapi membawa orang yang membawa mushaf. Itu gengeng, mboten napa-napa. Nggih. Meskipun sengaja, itu enggak apa-apa. Meskipun sengaja. Lah, bagaimana kalau seandainya ada anak kecil yang sudah mumayyiz, ya. Anak kecil sudah mumayyiz, kemudian dia membawa mushaf karena keperluan untuk sinau. Nggih, monggo niki mboten napa-napa. Nah, cah cilik nggawa mushaf dienggo ngaji misale ngoten mboten napa-napa senajan piyambake mboten suci. Niku mboten napa-napa. Nggih. Di samping apa? Alasannya karena memang dia mumayyiz, karena adanya hajat untuk dia mempelajarinya, juga karena kesulitan kalau seandainya anak kecil itu nanti bolak-balik wudu sesuci ya, karena adanya masyaqqah ya. Jadi sekali lagi kalau tanpa bersuci anak kecil kok membawa Al-Quran untuk tujuan belajar maka hal itu diperbolehkan ya. Saniki wonten tambahan maling ya sebelum hal-hal lain yang dilarang ketika orang itu junub. Ya, tambahan lagi di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran juga di sana disebutkan la yumna'u al-kafiru min sama'il Quran. Jadi ana wong kafir kok ngrungokke Quran, mboten napa-napa. Makanya ini akhirnya kita diingatkan kembali dengan satu peristiwa di mana saat Gus Dur dulu niku manjing tenggene gereja. Ya, saat itu ulama-ulama, kiai-kiai do ribut. Terus akhirnya lapor kepada Kiai Ali Maksum yang saat itu menjadi rais. Ketika ditanya, Bali Maksum jawabi, kapan maneh wong kafir ngrungokake Quran nek ora saiki. Nah, ini cerdasnya kiai-kiai dulu. Ternyata apa? Ada dasarnya ngomong niku, mboten sakarepe dhewe. Karena kalau kita lihat di dalam Imam Nawawi ya,
yang nulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di sana ada keterangan la yumnaul kafiru min sama'il Quran. Jadi wong kafir niku tidak dilarang untuk mendengarkan Al-Qur'an. Mboten napa-napa. Nggih. Lha dasare napa dawuh Allah taala wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Lha niku kena ngrungokke firmane Allah taala. Ini enggak apa-apa niku. Nggih. Tapi napa wa yumna umim masil mushaf. Hanya kalau memegang mushaf malah tidak diperbolehkan. Khawatirnya apa? Nanti ihana. Ihana itu artinya berarti ngremehake Quran. Ya. Nah saniki nek ana wong kafir kok nyinauni Quran. Itu hukumnya gimana? Ya. Ini ternyata ditafsil, dirinci jawabannya. Kalau seandainya tidak diharapkan masuk Islamnya si kafir itu, maka tidak boleh. Ya. Misalnya ono orientalis, ya, misalnya sinten, Snob Horgronye. Nah, niku kan gila bisa maca Quran niku. Malah ada lagi yang menyatakan bahwa Snob Horgronye itu ternyata hafal Quran. Oke, niki ono Snob Horgronye hafal Quran karena saat itu ditugaskan oleh VOC untuk menguasai daerah Aceh. Wong Aceh iki kan akeh wong Islami. Bene ketipu mangkane Snogorgornya akhirnya ngaji Quran iso, ada yang mengatakan sampai dengan hafal Al-Quran. Bahkan Snogorjo itu kan pernah beberapa saat mukim di Arab gitu kan. Ya. Nek kali dhewe nggih kayane dhewe kalah kali Snogorgonye dalam hal apa dia hafal Quran ternyata. Nah itu tapi kan lam yurja islamuhu, dia tidak diharapkan masuk Islamnya, maka yang seperti ini tidak boleh. Ya, kalau seandainya diharapkan masuk Islamnya, maka menurut pendapat yang ashah itu dikatakan ya juzu. Kenapa? Rojaan di islamihi, karena kita tetap mengharap masuk Islamnya dia. Ya, gitu. Sama halnya dengan jenengan jadi pedagang niki nggih, dodol kitab, dodol mushaf Al-Qur'an. Nah, niki kan niki nggih duwe toko buku utawa duwe toko kitab. Niki nek misale ana wong tuku Pak tumbas mushafe. Nggih, niki dilihat. Niki nek wonge wong kafir, niki didelok sampean iki arep piye? Yo aku pengen sinau misalnya jawabannya ngoten supaya nanti tertarik kemudian masuk Islam, monggo. Tapi kalau seandainya tidak, ya tafsirnya mengikuti tafsir tadi, rincian jawabannya mengikuti rincian yang tadi. Ya, kalau ndak ya ndak boleh kan begitu. Pun walubsulan meneng fil masjidin dalam masjid. Iki nggih dilarang untuk merape wong junub nggih. Orang junub itu tidak boleh berdiam di masjid. Yeah. Kalau Nabi boleh, ini khususiyah. Yeah. Ini ada keterangan lubsu muslimin balighin ghairi nabiyyin fil masjid, selain Nabi. Kalau Nabi enggak apa-apa. Ya, masjid itu pengertiannya masjid ya mawu kifalis shalah. Napa-napa sing memang diniatkan diwakafkan untuk salat itu masjid. Nggih. Yeah. Ning Arab mboten enten istilah musholla wonten masjid. Kabeh-kabeh masjid, langgar napa meneh, wah langgar ana ning Indonesia, ning Jawa, ning tenggene Padang nggih mungkin surau ngoten nggih. Ya, jadi pengertian masjid itu mawuqifalis shalah. Ya, bahkan apa menenge niku meskipun seukur tumaknina saja. Jadi tidak lama, tidak harus lama. Ya, tapi kalau lewat mboten napa-napa. Dilewati misalnya di situ ada pintu, di sini ada pintu, ada orang jinabah kok kemudian jalan melewati atau masuk di masjid itu enggak apa-apa. Harus dibedakan antara al-lubsu dengan al-ubur. Jadi ini al-ubur niku melaku ngoten lewat. Tapi ini al-lubsu niku meneng. Senajana sekedik itu tidak boleh.
Nggih. Nggih. Niki masalah-masalah ngeten niki kudu dingerteni. Nggih. Lah saiki nek ana wong wedok kok jinabah haid ngoten nggih. Terus zikir nggih mboten napa-napa. Sholawatan nggih mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Ya, mungkin ibu-ibu nek mantun ngaos niki nek misale pas udzur nggih tetep sholawatan wong mboten napa-napa. Ya, sebab sholawat itu senes wawasan Al-Qur'an. Ya, nanti ada keterangannya itu, nanti ada keterangannya. Nggih. Jadi kalau seandainya niki jenengan jinabah kok lewat niku enggak apa-apa. Lewat itu artinya dari pintu satu ke pintu yang lain. Niku lewat. Tapi nek menawi mboten enggak ada pintu lain yang dibuka, itu namanya taraddud. Taraddud itu artinya bolak-balik muter-muter. Lah niki mboten angsal. Ngoten nggih. Jadi entuk wong jinabah misale ngeten, ana wong ning musala, nggih. Niku turu teng mriki. Utawa turu teng ngene emberannya musala misalnya. Terus dia ngimpi terus kemudian inzalul mani, pintunya sana dibuka, kebetulan di sana ada toilet, dia mau mandi jinabah di sana, lewat niki mboten napa-napa. Ngoten lho. Tapi nek ming mlebu ning kono ditutup balik meneh niki gak oleh, soalnya kelebu tenggene pengertian al-lubsu awil lubsu niku nggih. Jadi enggak boleh bagi orang yang jinabah itu al-lubsu fil masjid. Sebab niki jelas tenggene dawuh Allah taala la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tahtasilu. Nggih. Tapi nek menawi darurat mboten napa-napa, ana wong kok turu ning masjid. Gitu. Dilalah dalu-dalu krana masjid napa? Masjid angker ngoten nggih. Ana penunggune misale ngoten, ngimpine anggere wong turu ning kono ki terus ketemune bidadari. Ngimpi, Pak. Terus akhirnya dia inzalul mani, jinabah. Maka bagaimana? Ya ora kaiki. Nggih. Mlawang wis dikunci kabeh dek gak iso metu. Mboten napa-napa. Al-lubsu fil masjid seperti ini enggak apa-apa. Loh di sini ternyata ada keterangannya. Yajuzu lubsuhu fihi lidzaruratin ka'anna ma fihi fahtalama wa ta'addaruhu ruju li khaufin min asasin wa nahwihi. Tapi napa? Lakin yalzamhu at-tayammum, karena dia tidak mungkin untuk keluar dari masjid, pintu sudah dikunci, ke kamar mandi enggak bisa, maka wajib dia saat itu untuk tayammum terlebih dahulu. Loh, ada solusi kan berarti kan? Tayammum riyen. Wong tayammum ini kan pokoknya cukup wonten lebu. Enggak harus kemudian cari pasir untuk tayammum. Nggih, pun. Meskipun apa? Lebu sing nempel ning gene masjid sing diwakafake. Nggih, nek teng mriki keterangane nek digosok ya ora kena. Wah, angel to niku to berarti to. Berarti tayamum sah. Tapi napa? Gosope tayamum nganggo lebu sing nempel ning gene masjid niku mboten kenging, dosa. Lah nek dosa terus tayamum sah. Sah. Jadi ngeten lho hubungane antarane penggawean kali perkara sing haram niku mboten mesti terus nyebabake batal. Contoh ngeten misale ana wong gosok pakaian dinggo salat. Niku gosope dosa. Tapi salatnya tetap sah. Paham gini? Ya, jadi tidak berpengaruh terhadap salatnya. Itu dua hukum yang berbeda. Walubsu fil masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Quran. Dan ini bentene kali yang kemarin ya. Jadi kalau kemarin orang enggak punya wudu itu kan tetap boleh membaca Al-Qur'an, berbeda dengan orang yang hadas besar. Ya, kalau hadas besar tidak boleh membaca Al-Qur'an. Pun. Ya.
Dan iki sing bangsa al-lubsu fil masjid iki dereng rampung ternyata. Soalnya hubungannya dengan banyak pihak. Jenengan desa kemutan nggih. Saat itu Barack Obama pernah mengunjungi Masjid Istiqlal. Masih ingat itu? Ya, satu ketika Barack Obama ketika ke Indonesia, Presiden Amerika Serikat itu kemudian melakukan kunjungan ke Istiqlal. Di Istiqlal saat itu ditemui oleh Profesor Ali Mustafa Yaakob. Wah, itu kan terus kemudian banyak yang menggugat itu. Gimana ini? Masa Barack Obama yang notabene kafir kok diperbolehkan masuk Masjid Istiqlal? Ternyata tindakan yang seperti itu ada dalilnya. Ngoten lho. Jadi ampun terus gampang-gampang ki nyalah-nyalake. Nggih. Kalau di sini ada nih, wala yajuzu lahu lan ora wenang kaduwene kafir apa duhulul masjidi, melbu masjid. Walau ghairu junubin lan senajan ora duweni junub illa kejaba biidnil muslimi al-balighi. Kejaba entuk izin saka wong muslim sing balik disertai apa? Ma'al hajati sertane onone hajat. Berarti entuk napa mboten? Entuk. Catatane wong kafir niku wau angsal izin. Nah saat itu Ki Ali Mustafa Yaakob kan sebagai apa? Sebagai imam besarnya Masjid Istiqlal. Artinya kan beliau mempunyai hak untuk memberikan izin terhadap Barack Obama saat itu untuk mengunjungi Masjid Istiqlal. Loh, ngeten niki, masya Allah ya. Kadang wong-wong niku terus mendakwa tidak boleh, padahal mereka sudah mempertimbangkan ya, jawaban itu berdasar kepada ibarah-ibarah atau pendapat-pendapat para ulama. Ya, nah terus saniki hubungannya kalian maca Quran nggih. Jadi keharaman bagi orang yang jinabah membaca Al-Qur'an itu syaratnya yang pertama adalah kaunul qiraati bil lafzi. Ibu-ibu nggih niki. Misalnya bapak-bapak barang niki ana wong kok junub. Iki kan gak oleh maca Quran niku. Lah, ketidakbolehan membaca Al-Qur'an itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama apa? Bacanya itu bitalafut. Ini bitalafut itu berarti apa? Ya diwaca niku. Ya. Ya. Jadi diwaca metu suarane niku gak oleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kaunul qari'i musmi'an biha nafsah. Yang kedua, ya kaunul qiraati bil lafzi niki. Yang pertama itu tadi kan qiraatul Quran, maca Al-Qur'an, wa surita fi hurmatiha, disyaratkan untuk menghukumi haramnya membaca Al-Qur'an itu ada 7 syarat. Yang pertama, membacanya dengan lafaz. Ya, membacanya dengan melafadzkan. Ya, bon. Terus kalau seandainya batin ini ngelafalke mboten? Mboten. Maka boleh. Nggih. Misalnya ada orang kok dia menghafalkan Al-Qur'an dalam kondisi junub atau wong wadon sing haid, itu kan bisa jadi sampai 15 hari. Dari malas dina orang deres Qur'an ini kan cok lali, mongko membaca di hati itu enggak apa-apa, asal tidak keluar lafadznya. Terus kaunul qari'i musmi'an biha nafsah. Jadi adanya orang yang membaca Al-Qur'an itu memperdengarkan bacaannya pada dirinya sendiri. Ini enggak boleh. Syarat yang kedua. Ya. Tapi ini misalnya umak-umik tapi dhewe ora krungu, niku mboten napa-napa. Paham nggih? Yang ketiga kaunuhu musliman. Ini muslim gak oleh, tapi nek wong kafir yang mboten napa-napa, wong kafir iki mboten mukallaf. Tidak terbebani hukum. Nggih.
Terus kaunuhu mukallafan, iku kudu mukallaf nggih. Terus yang kelima adalah yang dibaca itu Al-Qur'an. Jadi kalau yang dibaca bukan Al-Qur'an maka tidak termasuk diharamkan. Misalnya maca Taurat, niku nggih mboten kudu. Jadi junub ya ora apa-apa. Maca Injil dhewe junub ya mboten napa-napa. Terus yang keenam, ya, menyengaja membaca Al-Qur'an bukan untuk yang lain. Ya, tapi nek misalnya dhewe niki maca bismillahirrahmanirrahim dengan niatan zikir, maka tidak terkena hukum haram. Misalnya kok terus anake dhewe ningali pas delok bocah kok bocah tiba terus dhewe ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah niku kan salah satu ayat Al-Qur'an. Kalau kita kemudian tidak berniat untuk membaca Al-Qur'an, maka tidak haram, artinya diperbolehkan. Itu 6 syarat. Ya, kemudian yang ketujuh, antakunal qiraatu naflan. Bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh orang yang junub itu menjadi haram ketika bacaan itu adalah termasuk ibadah sunnah. Kalau wajib mboten napa-napa. Contohnya niku wau misale ana wong junub gak nemu banyu, gak nemu lebu dinggo tayamum, dia sholat di hurmatil waktu. Hakikatnya sholat kalau tanpa wudhu itu kan gak boleh toh, ya kan? Terus dia membaca Al-Qur'an boleh hanya untuk kebutuhan sahnya sholat, karena sholat itu tidak akan mungkin sah tanpa membaca suratul Fatihah. Wa yahrumu bil haidhi asratu asya'a. Misal niki haid niki. Perempuan-perempuan yang haid maka diharamkan beberapa hal ini sampai wonten sedasa nggih. Wa yahrumu lan haram bil haidhi kelawan sebab haid. Apa asratu asya'a 10 pira-pira perkara as-shalatu suwiji salat. Nggih. Jadi sholat ini mboten kenging. Ibu-ibu kok pas waktu haid itu tidak boleh sholat. Kalau kemudian sholat itu tetap dilakukan, maka apa? Tidak sah secara mutlak. Mboten kenging. Ya. Sehingga apa? Kalau perempuan kok haid, kemudian haidnya 15 hari, maka saat itu ya dia tidak berkewajiban sholat, serta tidak diwajibkan untuk mengqadhanya, kecuali pada saat zawalul mani. Jadi ngeten Bu, nek jenengan kok misale putusnya haid itu waktu asar, maka sholat duhure niku kudu diqadha. Niki khusus ibu-ibu, ora dinggo sampean. Tapi bapak-bapak nggih perlu ngerti. Ya, jadi ini misalnya kalau ada ibu-ibu ya zawalul mani artinya putus haidnya itu zuhur asar, maka zuhurnya juga harus diqadha. Putus haidnya itu isya, maka maghribnya juga harus diqadha. Tapi kalau putus haidnya itu zuhur, maka tidak wajib mengqadha subuh. Jadi yang diwajibkan itu adalah sholat yang bisa dijamak. Berarti napa? Zuhur kali asar, maghrib kali isya. Lah sakniki nek majiul manik haid niku dimulai misale waktu maghrib niki jam 6 jam 5 petang 45 menit. Ya, waktune sejak asar tadi belum sholat, padahal cukup untuk mengerjakan sholat. Dia kok nggak sholat saat itu haid, maka sholat asarnya harus diqadha. Karena apa? Dek ketemune wong sing sembrono. Nah sekarang larangan-larangan bagi orang yang haid itu ada 10. As-sholatu suwiji sholat, wat tawafu lan tawaf. Tawaf niku nggih mboten kenging. Mula nek pas wayah haji ngoten nika sing dadi pikiran ibu-ibu biasane
tawaf nggih. Pemene tawaf rukun. Mula piye? Terus sakniki muncul obat-obat penunda haid. Nggih. Ini terus piye? Nggih pun. Nggih. Nggih pun mboten masalah. Senajan wonten sing ngendikaaken nggih hukum dia suci. Tapi minum obatnya sing mboten kenging, sanjange ngoten. Ada yang bilang seperti itu. Ya. Tawaf itu enggak boleh, baik tawaf sunnah maupun tawaf wajib nggih, niki mboten kenging. Ya. Jadi kalau sholat itu kembali lagi tidak ada kewajiban untuk mengqadha, tapi kalau puasa wajib qadha. Nggih, ibu-ibu niki. Ini misalnya pas waktu Ramadan ngaten kok terus ibu-ibu haid udzur, monggo berapa puasa yang ditinggalkan karena sebab haid itu harus diqadha. Ya, tapi nek salat mboten. Ya, ini bapak-bapak ora ono. Nggih, kejaba nek gak kuat poso sebab wis tuwa lah niku. Iki dadi istimewa niki. Ibu-ibu niku istimewa. Mula kula nek bahasake niku nek anak kula tanglet, bojo kula udzur niku kula omongi. Kenapa kok ibu enggak sholat? Karena lagi istimewa. Lho nggih, soalnya istimewa. Jadi tidak hanya perempuan sebenarnya. Sing haid niki ternyata nek menurut ulama fikih niku termasuk arnab. Arnab niku namanya kelinci. Kelinci itu haid. Cuman kita kan enggak pernah meneliti toh. Niku kelinci haid. Ana malih niku ketek niku nggih haid. Ketek niku napa geran niku haid. Ada hayawan-hayawan yang haid. Wa masul musafilan ngusap mushaf niki nggih mboten kenging nggih. Nggih. Ngusap mushaf atau mengusap kitab-kitab yang di situ ada tulisan Al-Qur'annya niku mboten kenging. Nggih. Ini enggak boleh. Misalnya atau baju di mana baju itu terus kemudian ada tulisan Al-Qur'annya niku mboten kenging. Nggih. Jadi meskipun itu kan satu pendapat ya, meskipun kalau untuk pendapat yang sahih itu boleh. Jadi misalnya demok duit kok duwite niku wonten tulisan Al-Qur'an, dinar misalnya nggih, uang-uang saat itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Bon. Nggih. Jadi niki boleh. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan itu haram. Tapi kita mengikuti mazhab yang sahih itu diperbolehkan. Lah niki sing pertanyaan kemarin muncul. Kalau seandainya kitab tafsir dan fikih, ada orang yang junub, ada orang yang haid kok megang kitab tafsir, niki hukumnya pripun? Didelok nek menawa Qur'an niku luwih akeh tinimbang tafsire, mongko haram. Tapi nek menawa sakwalike tafsire luwih akeh, terjemahane luwih akeh, monggo hal itu diperbolehkan. Ngoten nggih. Wa hamluhu lan gawa mushaf niki mboten kenging. Wal lubsu fil masjidilan manggon ning gone masjid. Wal lubsu lan manggon fil masjid ing dalem masjid niki mboten angsal. Wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an niki mboten kenging. Ya. Dan niki kangge ibu-ibu nggih. Jadi haid itu ternyata tidak menghalangi ibu-ibu untuk melakukan hal-hal yang disebutkan ini. Wa ajma'alan wis sepakat sapa al muslimuna wong muslim ala jawazi tahlili ing atase wenange maca tahlil wa tasbih lan tasbih wa tahmid lan maca tahmid wa takbir lan maca takbir was sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan maca selawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika minal azkari saking pira-pira zikir lil junubi kaduwe wong kang junub wal haidilan wong kang haid. Artinya apa? Wong sing junub, wong sing haid iku tetep entuk tahlil, tetep entuk tasbih,
tahlil maksudnya napa maca la ilaha illallah niku kenging. Maca subhanallah bihamdi subhanallahil azim niku kenging. Jadi misalnya kok ana bapak-bapak nggih waya junub begitu tangi nekani undangan tahlil krana kesusu-susu. Melu mboten napa-napa. Melu mengke pas maca Al-Ikhlas gak entuk maca. Maca Al-Falaq gak entuk maca. Maca Quran wis pokoke gak entuk maca, melune ming tahlil. Pas la ilaha illallah melu. Pas subhanallah bihamdi subhanallah azim melu. Niku mboten napa-napa. Karena itu adalah al-azkar. Karena itu adalah zikir bukan ayat Al-Qur'an. Nah niki nggih maca selawat kenging. Nggih, junub-junub diundang tangi gitu. Nggih, melu selawatan langsung. Gak apa-apa. Nggih, tapi nggih ora duwe adab ngoten mawon nggih. Entuk maksudnya mboten haram nggih. Wa kadza idza qala al-insan hudil kitab bi quwwah. Pun gini rincian tentang membaca Al-Qur'an kemarin sudah dijelaskan. Wasaumu lan poso. Ibu-ibu ingkang udzur mboten angsal poso. Ya, haram mboten kenging. Sehingga kalau seandainya sudah niat malamnya puasa kemudian siang kok haid, ini bagaimana? Niki wonten pinten-pinten cara. Ya, insyaallah mungkin diterangaken ninjang. Niki ben ngajine niku cara ana penasarane sithik-sithik ngoten nggih. Dijelaske kabeh mungkin rampung. Jadi caranya berpuasa artinya begini, orang yang haid itu tetap tidak boleh berpuasa. Tapi ketika sudah mulai niat, ya pas fajar itu niat, jam 4 sore, utawa mboten jam 4 sore wis, jam 12 awan, haid, kan batal nggih. Lagi terus piye? Apa terus entuk mangan saenake dhewe? Utawa ora entuk, utawa piye? Lah niku mengki jawabane wonten. Insyaallah pertemuan yang akan datang nggih. Ngaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi manfaat. Monggo kita tutup kanthi waosan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nastaudika ma 'allamtana fardudu ilaina inda ihtiyajina ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah